Menantu Super. Bab 5361-5370. Bab 5361 Darah memberi nutrisi pada gandum. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin Han Sanqian berani menanyakan hal ini, yang membuktikan bahwa dia pasti mengetahui sesuatu. Qishan tidak yakin dengan apa yang diketahui Han Sanqian, jadi dia tentu saja menjadi khawatir. Akibatnya, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ya, memang terbuat dari darah. Geng pria berbaju hitam yang menyerang kota Yetian seharusnya bersamamu, kan? Han Sanqian bertanya lagi, apakah aku tahu bahwa mereka juga menggunakan kumpulan darah dan pembuluh darah? Jadi, kamu koneksinya sangat mirip, jika kamu tidak jangan bilang padaku, kamu tidak tahu. Ini, aku benar-benar tidak tahu ini. Oke. Han Sanqian tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia menggerakkan pisau panjang di tangannya, dan pria bernama Lao Si langsung mengusap lehernya di tempat. Anak keempat berusaha menutupi lehernya dengan tangannya, namun begitu dia menutupinya, darah muncrat. Dia berjuang hanya beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak sama sekali. Sekarang, kamu tahu. Han Sanqian tahu betul bahwa kadang-kadang harus menggunakan cara yang sedikit menggelegar. Jika tidak, kecuali pisau diletakkan di leher orang-orang ini tidak akan merasakan ancaman apapun. Membunuh ayam untuk menakuti monyet adalah suatu keharusan. Kamu tetap tidak perlu tahu, aku akan mengirimmu ke barat, tapi aku yakin dengan begitu banyak orang di sini, seseorang akan memberitahuku. Inilah hal yang aneh tentang hati manusia. Anda mengira semua orang mempunyai pemikiran yang sama, namun terkadang selalu ada orang yang diam-diam berpisah dari seluruh tim dan melakukan hal yang sangat berlawanan. Oleh karena itu, seringkali orang mengatakan bahwa hati manusia sebenarnya paling sulit ditebak dan paling tidak mampu bertahan dalam ujian. Anak ini sangat pintar, jadi Han Sanqian memimpin dalam menjaganya tetap hidup. Dilihat dari pemikiran anak ini, dia pasti sangat jelas bahwa perkataan Han Sanqian tidak sesederhana membuatnya takut. Selama Anda berspekulasi dan meneliti dengan cermat, Anda pasti akan menemukan bahwa apa yang dikatakan Han Sanqian adalah kebenaran. Selama tidak ada konflik kepentingan atau ancaman, semua orang harus bersatu, tetapi jika hal ini tidak terjadi, segalanya akan berubah total. Qishan juga mengetahuinya dengan baik, dia tidak akan mengatakannya, tapi tentu saja seseorang akan mengatakannya. Oleh karena itu, tidak perlu dengan bodohnya membuang hidup Anda demi apa yang disebut rahasia. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, ya, tokoh terkenal itu ada hubungannya dengan pria berbaju hitam itu. Hubungan seperti apa? Tolong jelaskan dengan jelas. Meski mereka tidak satu kelompok dengan kita, secara umum mereka satu atasan. Anda bisa paham kalau kita adalah dua departemen. Hal ini kurang lebih sama, dan pada dasarnya konsisten dengan banyak bukti yang ditemukan oleh Han Sanqian selama ini. Oke, apa gunanya gandum ini? Han Sanqian terus bertanya, mengapa di matamu lebih berharga daripada emas? Gandum ini kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya sangat berbeda. Dibutuhkan banyak darah untuk menopangnya, tapi saat tumbuh, gandum juga menjadi sangat jahat, jadi kamu bisa menganggap hal-hal ini sebagai ramuan energi iblis. Makan seseorang akan banyak meningkatkan kultivasimu. Dipahami. Ini juga mendekati apa yang diharapkan Han Sanqian. Hanya dalam kasus ini gandum akan menjadi sangat berharga. Baiklah, saya bertanya kepada Anda, mengapa panen gandum beberapa hari lebih lambat dari sebelumnya? Apa alasannya? Ini. Qishan ragu-ragu. Melihat keraguan-raguannya, Han Sanqian dengan jelas tahu bahwa dia pasti bertanya tentang inti, dan itu adalah hal yang baik. Jika kamu mengatakannya, kamu mungkin tidak mati, tetapi jika kamu tidak mengatakannya, aku pasti akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengeluarkan beberapa batu kecubung dari tasnya dan melemparkannya ke tanah. Dengan uang ini, jika kamu bisa menemukan cara untuk menyelinap keluar, kamu bisa hidup bahagia dan nyaman selama sisa hidupmu. Itu akan jauh lebih baik daripada menjadi pelayan di sini, bagaimana menurutmu? Su Yingxia juga menambahkan, besok pagi, para tamu akan berangkat, dan pertahanan toko terkenal akan berkurang. Anda dapat memanfaatkan kekacauan ini dan pergi saat itu juga.
Apapun yang terjadi, satu orang akan meninggal, tetapi jika orang lain meninggal, ada kemungkinan Anda bisa keluar hidup-hidup dan Anda masih bisa hidup dengan relatif baik. Lalu, pilihan ini tidak begitu sulit bagi sebagian orang. Oke, aku bisa memberitahumu. Bab 5362 karena kamu. Karena ada tamu di desa. Oh, tamu di mulutmu seharusnya disebut musuh, kata Han Sanqian. Tidak ada yang akan membuat perubahan besar hanya untuk satu pelanggan. Setidaknya, Han Sanqian telah berada di sini selama berhari-hari, dan dia belum pernah menemukan pelanggan dengan ruang sebesar itu. Oleh karena itu, tamu ini jelas bukan tamu khayalan, melainkan musuh tertentu. Ya. Kishan mengangguk, saya mendengar bahwa pemilik desa saat ini bermaksud menggunakan seluruh kekuatan desa untuk melenyapkan orang ini, sehingga panen akan ditunda untuk sementara waktu. Mendengar ini, Han Sanqian tersenyum lembut. Jika tebakannya benar, maka orang tersebut pastilah dirinya sendiri. Dengan kata lain, Han Sanqian telah berspekulasi sebelumnya bahwa identitasnya telah ditemukan, dan kini semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa dugaan tersebut kemungkinan besar benar. Apakah orang ini bernama Han Sanqian? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Kishan menunjukkan penghindaran yang tidak terlihat. Meski sangat kecil dan halus, namun tetap ditangkap oleh Han Sanqian. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku hanya seorang prajurit. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa keputusan di atas? Han Sanqian tersenyum lembut, oke, matamu sudah memberitahuku jawabannya. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melirik ke cubung di tanah, ambil semua yang ada di tanah, lalu kamu bisa pergi. Kishan jelas terkejut, yang mengejutkan adalah dia tidak percaya bahwa Han Sanqian melepaskannya begitu saja. Kamu bilang, apa kamu serius? Aku, Han Sanqian, selalu menepati janjiku, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar ini, Kishan langsung terkejut, kamu. Apakah kamu Han Sanqian? Kulit Kishan jelas menjadi sangat pucat, jadi, seperti detail yang ditangkap Han Sanqian barusan, orang ini sebenarnya tahu bahwa orang yang akan mereka hadapi bernama Han Sanqian. Namun ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian adalah Han Sanqian, reaksinya begitu hebat dan nyata. Anda dapat melaporkan fakta bahwa Anda menemukan saya kepada pemilik desa Anda, mencoba untuk mengimbangi kesalahan Anda karena mengkhianati informasi tersebut. Namun, saya juga orang yang unggul, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada yang akan membiarkan Anda pergi karena dari ini. Tahukah Anda, bagi mereka yang berkuasa, tidak setia satu kali berarti tidak setia lagi dan lagi. Oleh karena itu, saya jamin akhir hidup Anda tidak akan lebih baik daripada jika Anda mengambil uang dan pergi secara diam-diam. Kishan sedikit panik, dia merasa seperti akan diketahui oleh Han Sanqian. Dia baru saja mendapat gambaran sedikit pun. Ketika saatnya tiba, dia akan melaporkan Han Sanqian secara backhand, dan mungkin pemilik desa akan membebaskannya dari hukuman karena jasanya. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, pernyataan Han Sanqian sebenarnya masuk akal, siapa di atas yang akan mempercayai seseorang yang telah mengkhianatinya? Tidak ada kekurangan orang di toko-toko terkenal, jadi. Aku tahu. Aku tidak akan melaporkanmu. Oke, kamu boleh pergi. Aku berani melepaskanmu dengan percaya diri. Aku hanya tahu jika kamu tidak menemukan cara untuk pergi dari sini, cara lain adalah mencari kematian. Tahukah kamu? Kamu orang yang pintar, jadi kamu lebih tua dari yang tadi. 4 akan hidup lebih lama, dan aku juga percaya bahwa kamu, orang pintar, harus tahu lebih jelas jalan apa yang harus kamu pilih selanjutnya untuk menjadi cara bertahan hidupmu yang sebenarnya. Kata-kata terakhir Han Sanqian hampir bisa dikatakan telah memukul keras pria itu. Kishan tahu betul bahwa satu-satunya pilihannya adalah mengambil uang itu dan melarikan diri. Setidaknya, setelah dicuci otak oleh Han Sanqian, dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi pemahaman ini. Kishan mengambil uang itu di tanah, berterima kasih pada Han Sanqian dan segera pergi. Apakah kamu tidak ingin menanyakan hal lain padanya? Tidak mudah menemukan seseorang yang mau mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada gunanya menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Saya sedang bermain perang psikologis dengannya. Semakin banyak saya bertanya,
dia akan semakin paham dengan rutinitas saya. Jadi pada akhirnya, saya akan memberitahu dia beberapa ritmenya. Aku bertanya padanya, agar dia bisa menangkapnya. Peluang, datang dan bersenang-senanglah denganku. Sekarang, hampir sama. Bahkan setelah orang itu melarikan diri, dia tidak berani keluar dan berbicara omong kosong. Ini adalah penindasan psikologis. Apakah kamu mengerti? Su Yingxia memutar matanya ke arah Han Sanqian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki banyak ide cerdas, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Sanqian tersenyum, selanjutnya. Tentu saja ini masalah besar. Apa artinya? Bab 5363, membakar ribuan mil. Han Sanqian tersenyum, sekarang jelas bahwa pihak lain mengincar saya. Dengan kata lain, saya tidak tahu sejak kapan, kami berdua menjadi mangsa di mata orang lain. Mungkin bahkan sekarang kita telah memasuki apa yang disebut tempat nyata, kita juga berada di bawah rencana dan pengamatan orang lain. Jadi, daripada bersikap pasif, mari kita mainkan permainan besar dan ubah kepasifan menjadi inisiatif. Sihir macam apa yang kamu inginkan? Han Sanqian tersenyum dingin, beri saja dia ladang gandum ini. Meskipun Su Yingxia samar-samar menebak apa yang akan dilakukan Han Sanqian, mau tak mau dia sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Han Sanqian benar-benar akan melakukannya. Harus saya akui jika Han Sanqian melakukan ini, dia memang bermain terlalu banyak. Gandum di sini adalah harta orang lain, dan jelas dari mulut orang-orang ini bahwa pihak lain dengan jelas menganggap barang-barang ini sebagai harta tertinggi. Jika Han Sanqian menghancurkan tempat ini, dia pasti akan menghadapi balas dendam yang menghancurkan. Jadi, ini memang terlalu berlebihan. Bukankah terlalu terburu-buru jika memulai dengan penuh kebencian sejak awal? Tapi bagi Han Sanqian, ini sebenarnya bukan apa-apa, lagi pula dia telah diawasi secara diam-diam, yang berarti dia mungkin sudah mempersiapkannya secara diam-diam sejak lama. Jadi, mengundang kebencian atau tidak, hasilnya sama saja. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Namun, kamu tetap harus bersiap sebelum melakukan ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melihat ke seluruh ladang gandum, dan mulai berpatroli di rumah jerami terus-menerus. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke sebuah gubuk jerami di kejauhan. Ayo pergi ke sana. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian meminta Su Yingxia untuk membawa Xiao Tao dan bergegas ke sana secepatnya. Sebagai yang terakhir, dia mengikuti dengan cermat seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu telah sampai di rumah jerami yang diminati Han Sanqian. Su Yingxia sedikit bingung, apa yang kita lakukan di sini? Han Sanqian tersenyum, pertama, mengetahui berapa banyak orang yang berada di gubuk jerami juga dapat membantu kita menebak secara kasar berapa banyak orang yang ada di sana, sehingga kita dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Anda hanya perlu menghitung secara kasar berapa banyak rumah jerami yang ada, dan pada dasarnya Anda dapat mengetahui jumlah orang yang bersangkutan. Han Sanqian telah mengamati bahwa ladang gandum di setiap rumah jerami berukuran kira-kira sama, yang juga berarti bahwa jumlah orang yang tinggal di setiap rumah jerami secara teoritis sama. Oleh karena itu, kita hanya perlu menghitung secara kasar berapa banyak gubuk jerami yang ada, dan kemudian kita secara alami dapat menebak secara kasar berapa banyak orang yang ada di sana. Meskipun tempat ini memang sangat besar sehingga Han Sanqian tidak mungkin menghitung setiap gubuk jerami, setidaknya dia bisa mengetahui secara kasar berapa banyak orang yang mungkin berada dalam jangkauan pandangannya. Masa lalu. Kedua, saya sudah mengamati daerah sekitar. Rumah jerami yang kami tempati saat ini letaknya di tempat yang relatif tinggi dan terpencil. Jika kita membakar ladang gandum, bagaimana jika kita membutuhkan tempat tinggal? Jika Han Sanqian sendirian, dia tinggal klik dan lari, tapi karena masih ada Xiao Tao, dia harus mempertimbangkan istirahat sejenak. Ketika saatnya tiba, Han Sanqian akan langsung menyalakan api untuk menarik orang agar bergerak ke satu arah, dan kedua gadis tersebut dapat memanfaatkan kesempatan untuk tinggal di rumah jerami untuk memulihkan diri. Dataran tinggi akan efektif menghindari kebakaran. Han Sanqian hanya perlu menggunakan sejumlah energi untuk mengarahkan arah angin ke arah berlawanan dari rumah jerami tersebut, agar tempat tersebut tidak diserbu api. Bunuh beberapa burung dengan satu batu. Oke,
Kalau begitu ayo kita bertarung. Gunakan metode tercepat untuk membungkam semua orang dan jangan biarkan mereka bersuara, perintah Han Sanqian. Su Yingxia mengangguk dan meminta Xiao Tao menunggu di mana dia berada. Setelah itu, pasangan itu segera bergegas masuk. Dengan tingkat kultivasi pasangan itu, Xiao Tao bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di luar, tetapi Su Yingxia sudah melambaikan tangannya untuk mengizinkannya masuk. Sekarang, langkah selanjutnya adalah memberi mereka tebing merah yang terbakar. Bab 5364 Aku tidak bisa membakarmu sampai mati. Tinggallah sebentar, aku akan keluar dan membakar tempat ini. Setelah itu, aku akan terbang ke seberang, dan api akan menuju ke arah itu. Yingxia, kamu dan Xiao Tao tetap di sini. Perintah Han Sanqian. Mendengar ini, Su Yingxia dan Xiao Tao hanya bisa mengangguk patuh. Sekarang, bakar saja. Han Sanqian berjalan keluar dari gubuk jerami dengan cepat, lalu menembakkan api yang membara dan api langit di tangannya, langsung mengenai ladang gandum di depannya. Setelah itu, semburan energi langsung berubah menjadi angin kencang. Ledakan. Gandum sudah mencapai masa kematangannya dan relatif kering, jika seseorang menyalakan api secara langsung pada saat itu, semuanya dapat terbakar hampir seketika. Angin kembali memberikan dorongan, dan semuanya meledak seketika. Wow! Saat api mulai menyala, angin kencang bertiup dan langsung menyebar. Apa yang awalnya merupakan ladang gandum emas segera menjadi bahan bakar api dan segera menjadi bagian dari api. Di dalam rumah jerami, para pelayan segera berlari keluar dari rumah jerami setelah mendengar suara bising di luar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada kebakaran? Karena sudah bertahun-tahun bercocok tanam, semua orang di sini sebenarnya punya pengalaman yang cukup banyak, dan mereka tahu betul betapa pentingnya pencegahan kebakaran di musim panen kali ini. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak diperbolehkan menyalakan api untuk makan, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan menggunakan lampu atau benda lain pada malam hari, tujuannya untuk mencegah terjadinya kebakaran dan menimbulkan bencana bagi seluruh ladang gandum. Tapi sekarang, api langsung datang. Dia membuat semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena mereka selalu berjaga-jaga, karena berhati-hati, setiap orang yang hadir mungkin tidak pernah menyangka bahwa mereka dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa mereka sendiri belum banyak melakukan persiapan untuk pencegahan kebakaran. Kini, api tiba-tiba berkobar dan membakar para pelayan hingga tewas. Kuncinya adalah tampaknya sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Meski kebakaran terjadi belum lama ini, namun luas kebakarannya sangat luas, dan disertai angin kencang, apinya sangat dahsyat. Setelah beberapa saat, beberapa hektar tanah terbakar. Ya, beberapa hektar dalam arah horizontal memang tidak menakutkan, tetapi jika Anda ingin mempertimbangkan bahwa panjangnya dalam arah vertikal juga banyak hektar, akan agak menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah soal perkalian. Wajar saja hasil yang didapat sangat besar dan terlihat sangat menakutkan. Lihat, ada seseorang di sana. Sial, siapa itu? Sial, lihat, orang itu sangat cepat. Apakah itu manusia? Sekelompok orang juga dengan cepat menemukan Han Sanqian yang memimpin api. Bahkan bisa dikatakan orang ini bukan sekedar orang yang memiliki api, dia jelas-jelas adalah seorang pembuat api. Orang ini menyebarkan api kemana-mana. Api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya dan jatuh ke dalam gandum, hampir menyentuhnya. Sial, cepat matikan apinya, ayo kita kejar. Seseorang berteriak dengan mendesak. Detik berikutnya, semua pelayan yang keluar dari rumah jerami itu dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok buru-buru mengejar Han Sanqian, dan kelompok lainnya buru-buru memadamkan api di tempat. Meski tidak ada persiapan, namun ketika api datang, tanpa sadar orang-orang tersebut masih memungut segala sesuatu di sekitar mereka yang mungkin bisa memadamkan api dan dengan panik memadamkan apinya. Mulai dari selimut di rumah jerami hingga pakaian di tubuh sendiri, bahkan ada yang memungut kotoran dan langsung menyebarkannya di tempat. Kelompok orang ini hanya menggunakan segala cara untuk menghentikan api semaksimal mungkin.
Namun yang jelas Han San Qian tidak bisa memberi mereka kesempatan seperti itu, karena sejak awal api yang digunakan Han San Qian bukanlah api biasa. Tentu saja tidak perlu dijelaskan lebih jauh tentang api keheningan yang membara, namun yang menjadi permasalahan adalah api seperti api langit sama sekali tidak sederhana. Menggunakan cara konvensional untuk memadamkan api tidak diragukan lagi merupakan belalang yang menghalangi kendaraan dan melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Di sisi lain, ratusan pelayan juga dengan cepat menyerang Han San Qian. Meski mereka semua adalah pelayan, bertani sepanjang tahun tetap membuat kelompok orang ini cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun Han San Qian sangat cepat, kelompok orang ini masih dapat mengimbanginya, dan mereka tidak terlalu tertinggal. Tak lama kemudian, kelompok orang ini semakin dekat dengan Han San Qian. Sepertinya mereka akan menyusul Han San Qian, yang sengaja memperlambat kecepatan karena ingin menebar api. Namun, mereka mungkin tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Bab 5365 Apakah kamu menyesalinya? Itu adalah manusia yang lebih menakutkan dari iblis di neraka. Meskipun dia tampak tidak berbahaya di permukaan. Namun, dia lebih menakutkan daripada mereka yang terlihat menakutkan di permukaan. Pencuri jalang, hentikan. Ini adalah area terlarang untuk tokoh-tokoh terkenal. Siapa kamu yang berani bertindak sembarangan di sini? Segera hentikan hal-hal kotor yang kamu lakukan, lalu ditangkap dengan patuh. Kami masih bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Benar, kalau tidak, kami akan membuatmu, bajingan, berjalan-jalan tanpa makan apapun. Sekelompok orang mengejar dan meneriaki Han San Qian. Orang-orang ini sangat cepat, jadi tidak heran jika toko ini disebut sebagai tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon. Meskipun Han San Qian perlu melepaskan tembakan, kecepatannya jelas jauh lebih lambat dari biasanya. Tapi bagaimanapun juga, kecepatannya relatif tertentu. Dan kalau kelompok orang ini bisa mengejar ketertinggalan secara langsung, harus saya akui kelompok orang ini memang cukup mumpuni. Bagaimanapun, seseorang dengan kecepatan Han San Qian setidaknya harus menjadi ahli untuk mengejar ketinggalan. Tapi siapakah orang-orang ini? Mereka adalah petani. Berpikir dari bawah ke atas, orang-orang di bawah sangat galak, jadi apalagi tempat ini jika bukan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Han San Qian tersenyum menghina dan memandang semua orang, apakah kamu masih tahu siapa saya? Jika kamu pintar, menjauhlah dan melarikan diri. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya. Setelah berbicara, Han San Qian meminumnya dengan keras dan kuat, sangat mendominasi. Tapi sekelompok pelayan hanya sedikit terkejut. Jumlahnya banyak sekali, lalu mengapa mereka harus takut dengan orang asing? Ketika para dewa lewat, orang-orang ini tidak hanya tidak mundur sama sekali, tetapi juga mengambil kesempatan untuk berakselerasi menuju Han San Qian. Di kedua sisi, Anda mengejar dan saya menembak. Para pengejar mengejar dengan sangat cepat, tetapi Han San Qian, sang pembelot, melarikan diri dengan sangat lambat, sepertinya tidak peduli apakah mereka dapat mengejarnya atau tidak. Sekitar 1/4 jam kemudian, beberapa pelayan dengan budidaya yang relatif baik akhirnya berdiri di depan Han San Qian. Anak pemberani, kamu dikelilingi oleh kami. Jika kamu pintar, angkat tangan dan segera menyerah. Setidaknya kamu bisa menyelamatkan dirimu dari rasa sakit fisik. Sekelompok orang memandang Han San Qian dengan iri, sepertinya jika Han San Qian melakukan gerakan sekecil apapun, mereka tidak akan bersikap lunak. Aku, Han San Qian, tidak pernah takut akan ancaman. Aku sudah memberitahumu hal-hal baik. Mereka yang ingin mati harus mengambil langkah maju secepatnya, kata Han San Qian dingin. Kini ia telah membakar beberapa titik penting di ladang gandum, hanya butuh sedikit waktu bagi api untuk memanfaatkan situasi dan mengubah tempat itu menjadi lautan api. Jadi di sisi lain, Han San Qian telah menyelesaikan pekerjaan kuncinya saat ini dan memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dengan para pelayan ini. Dia melirik ke arah kerumunan dan menemukan bahwa yang disebut Qishan tidak ada di sana. Ini juga membuktikan bahwa anak laki-laki itu memang setakut yang dia harapkan, dan dia juga menemukan keseimbangan dalam pikirannya. Oleh karena itu, pilihan pertamanya adalah pergi dari sini daripada melaporkan Han San Qian. Ini adalah hal yang baik, dan bagi Han San Qian memang seperti ini.
Sekelompok pelayan secara tidak sadar memikirkannya, tetapi mereka tiba-tiba menyadarinya begitu mereka mengambil setengah langkah, dan mereka langsung terkejut. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu, namamu Han Sanqian. Ini tidak mungkin. Mengapa orang ini Han Sanqian ada di sini? Benar, Han Sanqian terkenal, tapi orang di depanku masih sangat muda, dia tidak mirip dengannya. Beberapa orang mengungkapkan keraguan dan kebingungannya sendiri, namun tak lama kemudian, beberapa orang langsung menyangkal keraguan tersebut. Tidak, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Tuan Su yang agung di atas sana. Sial, Tuan Su yang tergila-gila menjual keterampilan sihir. Masih muda, dengan begitu banyak kekuatan magis untuk dijual, mungkin dia benar-benar Han Sanqian, dia hanya menggunakan nama palsu. Jika dia adalah Han Sanqian, lalu bagaimana kalau kita menghadapinya? Bukankah itu penghancuran diri? Sekelompok orang yang tadi cukup mengesankan tiba-tiba tampak seperti terong yang terkena embun beku. Mereka memang tidak memiliki kemampuan menghadapi Han Sanqian, apalagi keberanian. Ini adalah tempat kita yang sebenarnya. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk ke sini. Saya yakin orang ini benar-benar Han Sanqian. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 5366 gandumnya habis. Kami akan mencoba lagi, tapi jika kami tidak bisa mengalahkannya, maka kami akan meminta seseorang untuk meneleponnya saat kami kembali. Benar. Jika kita mundur tanpa perlawanan, saya khawatir pemilik desa tidak akan mengampuni kita. Jika kami menang, kami masih bisa mendapatkan pujian, setidaknya bisa menutupi kehancuran Maitian. Beberapa orang saling mengedipkan mata, dan detik berikutnya, beberapa orang yang berani bergegas menuju Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian benar-benar ingin mencoba keterampilan para pelayan ini dan menebak secara kasar keterampilan seperti apa yang mungkin dimiliki seseorang dengan level lebih tinggi dari mereka. Namun bagi Han Sanqian, kelompok orang ini terlalu lemah. Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja membuat tangannya kasar, dia hanya melambaikan tangannya sedikit, dan gelombang panas langsung keluar dari tangannya. Nyala api yang ganas dan suhu yang tinggi langsung menerkam orang-orang yang bergegas ke arah mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar jeritan dan terlempar seluruhnya. Ini adalah kesenjangan peringkat yang tak terbatas. Kelompok pelayan ini benar-benar tidak memiliki keuntungan melawan Han Sanqian. Mereka benar-benar membunuh secara instan. Sekelompok orang ketakutan dan mundur. Saya tidak tahu apakah saya tidak mencobanya sebelumnya, tetapi sekarang saya mencoba dan melihat celah yang begitu besar, bahkan orang bodoh pun dapat menebak dengan kemungkinan besar bahwa orang di depannya mungkin benar-benar Han Sanqian. Jika dipikir-pikir siapa yang berani membakar tempat ini, maka dugaan tersebut akan semakin terverifikasi. Memikirkan hal ini, sekelompok orang terus mundur, dan beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah karena ketakutan. Apa yang dimaksud dengan orang yang takut dengan namanya terus mundur? Hal ini terjadi pada Han Sanqian. Ibarat guntur di langit, begitu jatuh, meski bayangannya tidak terlihat, mendengar suaranya saja sudah membuat orang merasa ketakutan. Sangat menakutkan. Apa? Tadi, bukankah kalian ingin aku menyerah tanpa ampun? Kenapa kalian semua bertingkah seperti anjing tersesat sekarang? Han Sanqian tertawa dingin. Meskipun ada ratusan pelayan di depan mereka, berdasarkan budidaya dan kekuatan mereka, bagi Han Sanqian, mereka hanyalah asap di depan mereka, yang dapat dipadamkan dengan meniupkan abu. Rombongan pelayan tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu, mereka semua menundukkan kepala, takut kemunculan mereka akan membuat Han Sanqian merindukannya dua kali. Karena kamu tidak datang menggangguku, aku minta maaf, tapi aku akan membakar tempat ini lebih teliti lagi. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju ladang gandum di kejauhan lagi. Di saat yang sama, api di tangannya terus meledak ke bawah. Untuk sesaat, nyala api melesat ke langit, dan dikombinasikan dengan api yang sudah mulai menyala, seluruh ladang gandum dapat digambarkan sebagai pemandangan kebakaran di bumi. Meskipun Su Yingxia bersembunyi melawan angin dan secara teoritis tidak akan terkena api di tempat kejadian begitu besar sehingga suhunya terlalu tinggi. Pada akhirnya,
Su Yingxia harus mengangkat perisai energi dan mencoba yang terbaik. Di rumah jerami, jauhkan dari panas. Untuk melindungi Xiao Tao. Faktanya, dengan tingkat kultivasi Su Yingxia saat ini, dia bahkan tidak perlu memasang perisai energi untuk menahan suhu tinggi ini. Tapi dia takut Xiao Tao akan rusak karena panas, jadi dia harus mendukung perisai energi khusus untuknya. Cepat, pergi dan beri tahu pramugara. Di antara para pelayan yang panik, beberapa orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah kecelakaan itu, seseorang segera memberi tahu pramugara. Saya yakin mereka sudah dalam perjalanan. Sesuai aturan di sini, jika terjadi kecelakaan, masyarakat di sini akan melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya secepatnya. Ketika atasan tiba pada waktu yang sama, mereka akan melapor kepada atasan untuk mencapai tujuan membuat kemajuan selangkah demi selangkah tanpa menunda kesempatan. Benar saja, saat sekelompok orang ini sedang berbicara, lusinan bayangan hitam terbang dari ladang gandum di kejauhan, dan di antara mereka, seorang pria paruh baya secara pribadi memimpin kelompok tersebut. Meskipun mereka jauh, Han Sanqian dapat merasakan bahwa kemampuan orang-orang berbaju hitam ini jelas beberapa kali lebih kuat daripada para pelayan ini, terutama pria paruh baya, yang memiliki aura Master Top. Jelas sekali, orang ini mungkin tidak berpangkat tinggi, tapi dia pasti bertanggung jawab atas tugas keamanan yang relatif berat seperti menjaga panti jompo. Han Sanqian tersenyum dingin, dengan lembut menghentikan tangannya, dan menunggu lusinan orang mendekat. Dalam sekejap mata, sekelompok orang jatuh di samping Han Sanqian dan mengelilinginya dengan erat. Orang gila yang berani, aku penjaga tempat ini, beraninya kamu membuat masalah di sini. Pria kuat itu meraung dengan marah, penuh dominasi. Pada saat ini, seorang pelayan buru-buru berlari untuk berbisik di telinganya. Orang kuat itu terkejut ketika mendengar suara, apa? Apakah kamu Han Sanqian? Bab 5367 Saya adalah mimpi buruk. Han Sanqian tersenyum menghina, ya. Segera kepung dia, tapi tolong beritahu aku dengan jelas. Jika kamu ingin mengepungnya tapi tidak melawan, kita bukan tandingannya. Mari kita tunggu sampai penjaga urusan dalam negeri datang. Pria kuat ini tampak seperti sapi, tetapi yang tidak disangka Han Sanqian adalah pikirannya cukup fleksibel. Saat ini, dia tahu betul bahwa jarak antara musuh dan diri kita sendiri terlalu besar dan tidak tepat untuk mengambil tindakan. Karena kamu tidak berani mengambil tindakan, ganggu saja aku di sini. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia berdiri dan terus menyerang ladang gandum yang gelap di kejauhan. Belum lagi Han Sanqian sudah lama sibuk, kalau tanah di sini hanya beberapa ratus hektar, saya khawatir sudah lama terbakar. Namun saat ini, ladang gandum masih belum ada habisnya, yang juga menunjukkan bahwa cakupan di sini mungkin jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Bahkan kemungkinan besar akan mencapai puluhan ribu hektar, atau bahkan lebih. Di wilayah yang begitu luas, apalagi gandum istimewa ini, gandum biasa pun akan memiliki hasil yang mengerikan. Dan ini melibatkan fakta yang lebih mengerikan lagi, yaitu jika outputnya begitu besar, maka seberapa besar garis keturunan di bawahnya. Di saat yang sama, ini juga berarti berapa banyak orang yang telah berkorban. Memikirkan angka-angka di balik semua ini hampir membuat pikiran kita mati rasa. Ini pasti merupakan akumulasi dari banyak kehidupan yang hidup. Karena kamu mengandalkan ini untuk melakukan kejahatan, maka aku akan membakar semua perbuatan jahatmu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Setelah itu, orang ini terbang langsung ke udara, menghadap ke seluruh ladang gandum. Karena saya sudah berhenti melakukan satu hal, saya akan terus melakukannya lagi dan lagi. Orang-orang telah tertarik, dan keributannya sangat keras. Jika kami tidak melakukan sesuatu yang lebih besar selanjutnya, kami akan menyesali banyaknya penonton di sini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian langsung menggerakkan tangannya, dan mengaktifkan Fenji di tangan kanannya secara maksimal. Tiba-tiba, udara di sekitarnya seolah tersulut. Orang kuat itu merasakan ada yang tidak beres pada saat pertama dan buru-buru berteriak kepada anak buahnya, tidak, orang ini jelas menginginkan lebih banyak api. Saudara, hentikan dia, berapapun risikonya. Ya.
Saat pria berbaju hitam merespons secara kolektif, sekelompok orang bergegas menuju Han San Qian. Dan kalian, apakah kalian semua rakus hidup dan takut mati? Pria kuat itu berbalik dan menatap para pelayan. Para pelayan melihat saya dan saya melihat Anda. Mereka takut mati, tetapi pengawas ada di sini saat ini. Jika mereka tidak patuh, mereka tahu betul bahwa mereka akan segera dibunuh. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain. Tolong tanyakan juga instruksi ke panti jompo. Oke, orang-orang berbaju hitam sudah mengganggu dan menghentikan Han San Qian. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga ladang gandum yang belum terbakar. Ingat, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Meskipun kamu menggunakan tubuhmu untuk memblokirnya, kamu harus memblokir apinya untukku, mengerti? Pria kuat itu meraung dengan marah. Sekelompok pelayan agak ketakutan, tapi mereka tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri menghadapi situasi saat ini. Bawahanku mengerti. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok pelayan pun dengan cepat bergegas menuju ladang gandum yang belum terbakar. Meskipun dalam hati mereka tahu betul bahwa jika api langit Han San Qian jatuh, mustahil bagi mereka untuk menahannya dengan tubuh mereka, tetapi mereka harus mengikuti instruksi dari atas. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah bala bantuan akan tiba dengan cepat. Semut, apakah hanya kamu? Han San Qian tersenyum dingin. Dia bahkan mengabaikan pertahanan orang-orang ini. Dengan gerakan tangannya, Fenji, yang sudah mengumpulkan kekuatan sampai ke titik kegilaan, tiba-tiba bergegas turun seperti kuda liar yang lepas kendali. Dengan mengaum. Api di seluruh langit meledak ke bawah dalam sekejap, seperti sinar matahari yang telah lama tersembunyi menembus awan gelap. Adapun orang-orang berbaju hitam yang mencoba menghentikannya, mereka terbakar oleh api yang menyala-nyala, mereka bahkan tidak mendekati Han San Qian sebelum mereka langsung ditolak oleh gelombang panas, dan kemudian meleleh seluruhnya dalam proses mundur. Dan api besar tidak berhenti sama sekali, menyerang seluruh ladang gandum. Bab 5368, setiap orang harus mati demi aku. Saat api menyerang dan menghancurkan dunia, mereka yang mencoba menghentikannya di bawah tanah hanyalah semut yang berada di bawah api. Saat api menyerbu, mereka akhirnya menghilang dalam gelombang panas. Wow! Orang kuat itu tanpa sadar menutupi wajahnya dengan tangannya dan membiarkan gelombang panas menerpa dirinya, padahal secara tidak sadar ia telah menggunakan tubuhnya untuk menopang energi sebagai pertahanan. Namun ketika dia berdiri dari gelombang panas, dia terkejut karena lengannya mengalami luka bakar yang parah. Pakaian di tubuhnya setengah meleleh karena suhu tinggi. Melihat ke atas lagi, para pelayan dan anak buahnya yang masih hidup sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi pasir tertiup angin. Dan ladang gandum di depannya terbakar habis menjadi lautan api, membuat orang-orang benar-benar berada di lautan api untuk sementara waktu. Takut. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini Han San Qian? Apakah ini metode seorang master sejati? Pria kuat itu terkejut. Dia juga melihat ke belakang, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa di belakangnya, para pelayan itu hanya mencoba memadamkan api. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang di sini, tetapi mereka juga menguap seluruhnya dalam gelombang panas. Banyak rumah jerami juga hancur dilalap api, tidak ada yang lain. Untungnya, api ini memiliki jangkauan yang luas, begitu pula suhunya. Dengan Han San Qian sebagai pusatnya, dalam radius sekitar 2 mil, tidak ada apa-apa, tetapi di luar 2 mil, jauh lebih baik. Banyak orang yang tertimpa gelombang panas, namun tidak langsung luluh oleh gelombang panas tersebut. Namun, pria kuat itu tidak lagi memiliki ketangguhan seperti sebelumnya. Baginya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menunggu penyelamatan. Dia yakin selama dia bergerak sedikit, dia akan menghantam batu itu dengan telurnya. Han San Qian melirik pria kuat itu dengan jijik, dan terbang langsung ke kejauhan di udara tinggi pada detik berikutnya. Jelas sekali, orang ini akan terus membakar orang di luar. Orang kuat itu sekarang kehilangan kesabarannya dan tidak berani menghentikannya, dia hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Panggilan. Pada saat ini, di langit yang jauh, lusinan aliran cahaya dengan warna berbeda melintas seketika dan menuju ke sisi ini dengan cepat. Di antara aliran cahaya dengan warna berbeda ini,
yang putih di tengah tampak tebal dan besar, dan keseluruhan temperamennya sangat berbeda dari yang lain. Awalnya mereka terlihat sangat jauh, tapi dalam sekejap mata, aliran cahaya ini muncul di depan orang kuat itu, dan kemudian berubah menjadi puluhan sosok. Sosok-sosok ini semuanya berpakaian putih, dan pemimpinnya memegang kipas angin ringan, ada ikat pinggang yang diikatkan pada pakaian putih, dan ada 3 batu giok hijau diikat pinggangnya. Menjaga halaman, saya telah bertemu dengan utusan khusus Akademi Seni Bela Diri. Pria kuat itu buru-buru berlutut di depan pria berpakaian putih dan sabuk giok. Orang ini terlihat sangat muda, usianya tidak lebih dari 20 tahun, dengan kulit tipis dan daging lembut, serta sikap yang baik. Secara keseluruhan, dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi jelas ada sedikit keburukan di matanya, membuat orang merasa kedinginan. Bangun, pria berbaju putih itu berbisik pelan. Dia juga berbicara dengan nada pelan. Jika dia tidak membawa orang untuk mendukungnya pada saat kritis seperti itu, saya khawatir dia akan terlihat di tempat lain. Tidak ada yang akan meragukan dia berasal dari keluarga mana. Ya, yaitu berdiri. Laki-laki berbaju putih itu melihat sekeliling dan melihat api berkobar di mana-mana. Tidak ada sesosok manusia atau rumah jerami. Pada saat itu ia tahu betul bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memarahi dan mengandalkan sampah. Untuk bisa menghadapi begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang banyak. Apakah kamu tahu siapa yang datang? Pria berbaju putih itu bertanya dengan lembut, tetapi sebelum mengandalkan Tutu untuk menjawab, dia melambaikan kipasnya dengan lembut, tapi itu Han Sanqian. Tempat sebenarnya tidak mudah untuk dimasuki, dan mereka yang bisa menyelinap ke sini tanpa ada yang menyadarinya jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, berdasarkan ini saja, dia dengan cepat menebak bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Han Sanqian yang mereka pikirkan. Utusan khusus Yingming tidak lain adalah Han Sanqian. Kecuali Han Sanqian yang mungkin terburu-buru masuk ke sini dengan sembrono seperti lalat tanpa kepala, menurutku tidak ada tamu lain di perayaan itu yang punya nyali. Utusan khusus itu selesai berbicara dan memandang dengan lembut ke arah pengikut di belakangnya, segera beritahu Wen Yuan dan pemilik desa dan minta mereka mengirim lebih banyak tenaga dan tim intersepsi yang telah disiapkan sebelumnya. Akademi Seni Bela Diri kita akan fokus menyeret mereka sampai mereka datang. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan Han Sanqian. Apakah kamu mengerti? Ya. Rombongan segera pergi, dan utusan berbaju putih itu mengangkat matanya ke langit. Semuanya, dengarkan perintah saya. Bab 5369 Akademi Bela Diri Terkenal. Lanjutkan dengan hati-hati dan bertarung sebagai sebuah tim. Ingat, sebelum kedatangan Akademi Sastra dan Detasemen Khusus, misi Akademi Seni Bela Diri kita adalah untuk menahan Han Sanqian. Tidak ada yang diizinkan untuk pamer kepadaku. Ya. Semua orang menjawab serempak. Di depan Han Sanqian, memamerkan kekuatanmu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Sesuai rencana awal, bagilah menjadi 8 tim. Wow. Puluhan orang langsung dibagi menjadi 8 tim. Kecepatannya sangat cepat dan tim sangat rapi, terlihat jelas mereka sudah berlatih sebelumnya. Setiap tim beranggotakan sekitar 8 orang, totalnya tepat 8.864 orang. Unggul. Begitu dia selesai berbicara, 8 tim bergegas menuju Han Sanqian di udara. Han Sanqian juga dengan jelas memperhatikan aliran nafas yang tidak biasa ini. Sejak sekelompok orang ini tiba, dia sudah tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk. Di antara 64 orang ini, tingkat kultivasi siapapun pasti termasuk ahli terbaik, terutama pemimpin pria berkulit putih. Meskipun dia terlihat sangat muda, Han Sanqian tahu betul bahwa orang seperti ini mungkin sebenarnya adalah monster yang sangat tua. Dia bukanlah seorang jenius muda, jadi kecil kemungkinannya dia telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi sejak dini. Lebih mungkin dia telah mencapai titik peremajaan setelah berlatih selama bertahun-tahun seperti para jenius itu. Orang yang melampaui hidup dan mati secara alami memiliki keunikan tersendiri. Han Sanqian melancarkan ledakan terakhir dari keheningan yang membara dengan backhandnya. Setelah membakar ladang gandum lainnya, dia berbalik untuk mengumpulkan energinya dan dengan tenang menunggu kedatangan mereka di udara.
Segera, 8 tim terbang ke sisi Han Sanqian. Namun, kelompok orang ini mengadopsi strategi yang sangat konservatif dan hanya mengepung Han Sanqian tanpa menyerang atau mendekat. Han Sanqian tersenyum menghina dan memandang utusan berpakaian putih yang terbang di akhir. Beraninya Han Sanqian berani menerobos area terlarang di toko-toko terkenal. Meskipun pria berbaju putih itu sedang minum, dia jelas berbeda dari pria kuat tadi. Dia lebih seperti sapaan ramah, berbisik pelan di telingamu. Namun, Anda dapat dengan jelas merasakan dinginnya dan ancaman dalam kata-katanya. Chuangdu menyela, apa gunanya mengucapkan kata-kata ini? Kenapa? Sepertinya kamu ingin mengepung kami tanpa menyerang, dan ingin menunggu bala bantuan. Han Sanqian berkata langsung pada intinya. Han Sanqian memang Han Sanqian. Anda dapat mengetahui sekilas apa yang ingin kami lakukan. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, kalau begitu saya akan memberi Anda pilihan. Anda dapat mengobrol dengan tenang dengan saya di sini sebentar dan menunggu untuk kami. Apakah kami akan menangkapmu bersama-sama? Atau apakah kamu akan mencoba berjuang sebentar dan kemudian menunggu orang-orang kami datang? Untuk yang pertama, Anda bisa mengobrol lebih menyenangkan dan menghemat energi. Untuk yang terakhir, Anda mungkin harus bekerja lebih keras. Lagi pula, meskipun Anda kuat, kami jelas bukan pekerja lepas. Kami tidak berani mengatakan bahwa kami bisa menandingi Master Absolut seperti Anda, tetapi Anda tidak perlu meremehkan kami. Kami telah dilatih oleh tokoh-tokoh terkenal dengan investasi besar, dan kami tidak buruk sama sekali. Jika kami ingin mempertahankan Anda kembali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Han Sanqian tersenyum lembut, jadi, bisakah saya memahaminya seperti ini? Pendapat Anda adalah saya duduk dan mengobrol dengan Anda tentang urusan rumah tangga. Bukan tidak mungkin. Saya yakin meskipun Anda sudah berhari-hari mengunjungi toko terkenal, Anda harusnya penuh rasa ingin tahu tentang toko terkenal. Saya tidak berbakat, tapi saya tahu beberapa hal tentang toko terkenal. Tuan Han, jika Anda tertarik. Jika demikian, saya dapat menjawabnya untuk Anda satu persatu. Han Sanqian tersenyum jelas bahwa pihak lain ingin mempertahankan kekuatan mereka dan menunda sampai bala bantuan tiba. Dengan cara ini, kita dapat mendukung pengepungan 3.000 pasukan Han pada akhirnya. Benar-benar memberikan pukulan paling fatal pada Yu Han Sanqian. Sungguh ide yang bagus untuk menghemat kekuatan fisikmu untuk pertarungan yang menentukan denganmu. Han Sanqian tersenyum lembut, seolah dia sangat setuju dengan pendekatan ini. Lagi pula, dari sudut pandang logika normal, karena Han Sanqian datang ke sini langsung untuk menantang, dia secara alami akan lebih cenderung ke pertarungan terakhir yang menentukan. Apalagi dari metode perang atrisi justru merugikan pemain tunggal. Oleh karena itu, dari sudut pandang normal, tidak ada masalah bagi Han Sanqian untuk menyetujuinya apapun yang terjadi. Namun sayang sekali Han Sanqian ditakdirkan menjadi orang yang tidak biasa. Bab 5370 saya akan bertarung. Kalau begitu aku harus bertarung, jadi apa yang harus aku katakan? Han Sanqian tersenyum jahat. Apa katamu? Tampaknya terkejut dengan pilihan Han Sanqian, utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening. Secara teoritis, yang harus dia lakukan adalah memilih yang pertama, yang juga baik untuknya. Kamu tidak berpikir kamu benar-benar bisa menangani kami sebelum bala bantuan tiba, kan? Utusan berpakaian putih itu bertanya dengan ragu dan tidak percaya. Kenapa tidak? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kalaupun bisa, kamu pasti akan menghabiskan banyak uang. Menghadapi bala bantuan kami, apakah kamu masih yakin menang? Melarikan diri dari kami. Terkepung. Akademi Seni Bela Diri hanyalah sekelompok seniman bela diri yang mengandalkan kultivasi mereka. Tetapi Akademi Seni Liberal berbeda. Baik itu otak atau kultivasi, mereka adalah yang terbaik di antara kita. Orang-orang ini tidak takut untuk memberitahumu bahwa mereka telah mempersiapkanmu Han Sanqian sejak awal. Mendengar ini, Han Sanqian sedikit terkejut. Dia tidak takut dengan Akademi Sastra atau Seni Bela Diri manapun. Kuncinya adalah ada bagian kata-kata utusan khusus berbaju putih yang sangat menarik perhatiannya. Itu telah disiapkan untukmu Han Sanqian sejak awal. Apa artinya mempersiapkan Anda sejak awal?
Tahukah Anda, dari perkataan Zhou Yong, Han Sanqian pada dasarnya dapat memastikan fakta bahwa toko terkenal itu sudah berdiri sejak lama. Setidaknya, hal itu kembali ke generasi ayah Zhou Yong. Artinya, setidaknya 20 tahun ke atas. Tapi 20 tahun yang lalu, Han Sanqian bahkan tidak datang ke dunia Bafang ini. Jadi mengapa mereka bisa mempersiapkannya terlebih dahulu? Ini terlalu sulit dipercaya. Tahukah mereka bahwa mereka akan datang ke dunia Bafang? Apakah mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke toko ini? Sial, ini terlalu konyol. Apakah mereka peramal? Bahkan seorang peramal pun tidak akan begitu teliti dalam perhitungannya. Apakah dia akan begitu akurat? Hal ini, ditambah dengan berbagai ramalan kota pembakaran tulang, semakin Han Sanqian memikirkannya, semakin keterlaluan jadinya, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar keraguan yang dia rasakan. Segalanya sepertinya diatur oleh seseorang. Namun, dunia Bafang adalah dunia primitif, bukan dunia Suanyuan yang diciptakan oleh keluarga Lu. Oleh karena itu, jika seseorang mengendalikan semua ini, siapakah orang tersebut? Apa posisinya? Apa tujuannya mengendalikan semua ini? Han Sanqian tidak mengerti. Namun setiap kali dia mencoba mengabaikannya, seseorang tiba-tiba muncul untuk mengingatkannya akan petunjuk penting ini. Ini sangat aneh. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Apalagi rencananya sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Han Sanqian bertanya dengan dingin. Daripada tidak bisa mencari tahu sendiri, lebih baik mencari seseorang yang mungkin mengetahui hal ini dan meminta klarifikasi. Kenapa aku harus memberitahumu? Utusan berpakaian putih itu tersenyum lembut dan menghina. Setidaknya, kamu tidak harus mati, aku bisa menyelamatkan nyawamu, Han Sanqian berkata dengan dingin, apakah ini cukup? Aku tertawa sampai mati. Belum lagi kamu tidak bisa meninggalkan toko terkenal itu sama sekali. Jika kamu ingin membunuh semua orang di Akademi Seni Bela Diri kita sekarang, sangat mustahil untuk membunuh mereka semua. Apakah kamu mau? Lepaskan aku. Apakah kamu di sini? Apakah kamu bercanda? Kamu keluar dan bertanya-tanya. Aku, Han Sanqian, tidak pernah bercanda dengan musuhku. Aku bisa melakukan apa yang aku katakan dan lakukan, kata Han Sanqian dengan nada menghina. Utusan khusus berbaju putih tertawa, saya tertawa terbahak-bahak. Saya yakin Anda, Han Sanqian, mampu, tetapi Anda benar-benar tidak menganggap saya bodoh atau sia-sia. Memang benar ada orang di luar manusia, dan ada gunung di luar gunung, tapi bukan berarti kita yang ada di pegunungan semuanya semut. Jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu bisa menunjukkan ketulusanmu dan menunggu di sini sampai bala bantuan kita tiba. Lalu aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui sebelum kamu mati. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, untuk mengetahui jawabannya, Anda benar-benar perlu menunjukkan ketulusan, tetapi Anda juga harus jelas bahwa ketulusan bukan hanya satu pilihan, tetapi ada kemungkinan lain. Apa yang mungkin? Utusan berpakaian putih itu bertanya. Itu artinya aku menaruh pisau di lehermu sebelum bala bantuan tiba. Menurutmu seberapa tulus ini? Han Sanqian tersenyum sinis. Utusan khusus berbaju putih itu sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka ketulusan Han Sanqian yang lain adalah seperti ini. Namun, ini terlalu gila. Jika kamu bisa melepaskannya,